Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Kira-kira 30 menit yang akan datang akan menjelang maghrib. Nah, sebelum waktunya maghrib tiba, alhamdulillah saya membuat konten video saya, yaitu Padepokan Daya Rasa Channel. Namun sebelumnya saya melanjutkan untuk sore kali ini. Saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada sahabat-sahabat saya semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konten kali ini saya tidak men-share amalan dan juga tidak berkaitan tentang keilmuan. Share yang kali ini adalah tentang asmara, hubungan dua pasangan muda-mudi. Nah, ini dimana salah satu dari pasangan itu datang kepada saya bersilaturahmi, juga bertanya tentang satu hal yang sampai saat dia pertanyakan ini masih belum ketemu jawabannya. Dan alhamdulillah setelah saya berikan solusi dan jawabannya, dari teman saya itu yang datang ke saya memahaminya dan insya Allah akan diterapkan dalam hubungan asmaranya. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, temanku ini dia bertanya tentang bagaimana cara menghadapi atau mengatakan kepada pasangannya agar pasangannya itu mengerti maksud daripada perkataannya atau sindirannya. Nah, ini awal pertanyaan ini saya cukup lumayan berpikir, maksudnya dalam kata arti menyindir itu kan sebenarnya adalah sesuatu kalimat atau perkataan yang sebenarnya tidak perlu, ya kawan-kawan ya, sahabat. Menurut sahabat-sahabat bagaimana? Kalau menurut saya tidak perlu. Jadi kalau misalkan kita berhubungan dengan seseorang, asmara, tetangga, saudara, kalau emang kita suka ya katakan suka, kalau emang tidak suka ya katakan tidak suka. Jadi tak perlu harus menyindir atau mempersiapkan kata-kata agar orang tersebut atau pasangan tersebut mengerti, memahami. Menurut saya itu tidak perlu gitu. Ya, jadi ya harus punya kejujuran di dalam diri. Ya, harus punya kejujuran, juga harus mempunyai prinsip dalam berhubungan. Dalam hal apapun, tidak hanya berhubungan, itu harus ada wacana atau tujuan agar tercapai apa yang diharapkan selama berhubungan itu. Jadi bukan hanya sekedar berhubungan saja. Berhubungan dalam bersahabat pun harus ada tujuannya. Untuk apa bersahabat kalau tidak ada tujuannya? Untuk apa menjalin hubungan asmara kalau tidak ada tujuannya? Dan untuk apa berumah tangga kalau tidak ada tujuan? Segala bentuk hal apapun kalau tidak ada tujuannya, ya tidak tersesat, tidak, tetapi jalan di tempat. Lalu mau sampai kapan? Itu problemnya. Mau sampai kapan?
Jadi saya katakan kepada teman saya itu, yang pertama adalah kamu harus mempunyai kejujuran dalam diri. Yang kedua harus mempunyai prinsip. Nah, yang ketiga harus bisa mematenkan. Nah, kalau tidak bisa diucapkan, boleh bikin suatu kertas, tapi bukan peraturan. Ini hanya sebagai komitmen kebersamaan hubungan. Nah, ini kemudian diserahkan masing-masing antara pasangannya, dibaca berdua, lalu dibuat komitmen. Nah, ini kalau dari komitmen-komitmen ini sudah bisa saling memahami, ya insya Allah jalannya baik, jalannya Allah mudahkan. Tujuannya berumah tangga adalah mencari ridha Allah, maka Allah mudahkan. Tujuannya bersahabat mencari ridha Allah, maka Allah mudahkan. Segala sesuatu apapun yang mencari ridha Allah, maka Allah akan mudahkan. Yakin, tidak yakin. Kalau tidak yakin, berarti harus kembali kepada syariat. Kalau yakin, maka mantapkan dalam diri untuk semakin yakin kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa 3 hal yang seperti sahabat-sahabat ketahui, jodoh, rezeki, maut adalah sudah Allah tentukan, tinggal bagaimana kita mengupayakan. Saya rasa di dalam berhubungan seperti itu. Oke, baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konten kali ini tadi saya sudah ceritakan, yaitu menjawab pertanyaan teman. Kemudian teman saya itu ingin dibuatkan videonya supaya dia bisa menonton berulang-ulang dikala ingin mengingat apa yang saya sampaikan. Jadi saya buat konten ini untuk teman-teman dan juga untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri video saya, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tentunya dengan protokol. Dan kemudian nanti akan dikembalikan jeda supaya tidak ada satpamnya. Dan tentunya saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya pribadi, untuk sahabat-sahabat semua, senantiasa selalu diberikan kesehatan. Oke, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.